Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 30 April 2022 hanya di STTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya si Broko Kroni dia yang menginjak cincinnya Panopal, dia sampai ke semak-semak dan di sini dia juga dalam hatinya, sebaiknya saya tendang cincin ini, kata si Broko Kroni. Lalu si Broko Kroni juga dia menendang cincin itu ke semak-semak, nanti mau diambil lagi. Lalu terlihat Pak Fajar dia pertama curiga kepada si Broko Kroni, dan di sini si Broko Kroni sudah menendang cincin itu, dia juga mengajak si Lipia buru-buru pergi dari tempat itu untuk ke mobil. Lalu si Lipia juga sangat kaget, kenapa kok tiba-tiba kamu sembuh, kata si Lipia kepada si Broko Kroni. Enggak lama kemudian datanglah para buana, lalu para buana juga ngomong kepada si Broko Kroni, iya kok kamu tiba-tiba sembuh, ada apa kamu ini Roni, kata para buana kepada si Broko Kroni. Singkat cerita di sini terjadilah cekcok. Enggak lama kemudian dasar si Broko Kroni dia bisa mengelak. Lalu di sini si Broko Kroni juga mau ke toilet dan para buana sama si Lipia juga dia duluan ke mobil. Lalu si Broko Kroni bukannya ke toilet, yaitu mau mencari cincin yang ditendang oleh dirinya tadi. Lalu dia tidak sadar bahwa di sisi lain di sini Pak Fajar dia mengikuti dia, dan terlihat Pak Fajar juga dia ngomong kepada si Broko Kroni, tapi si Broko Kroni dia masih Jongjon dia mencari cincin yang ditendang oleh dirinya. Lalu Pak Fajar juga dia mendorongkan si Broko Kroni, dan si Broko Kroni juga dia nyuksruk ke lubang sampah. Di sini juga si Broko Kroni juga sangat kaget sambil dia penuh sama sampah mukanya. Lalu Pak Fajar juga dia ngomong kepada si Broko Kroni, jangan-jangan cincin itu sudah ketemu sama kamu dan kamu menyimpannya di sini, kata Pak Fajar kepada si Broko Kroni. Dasar si Broko Kroni dia juga mengelak. Pas dia lagi mengelak, tiba-tiba datanglah rombongan Cakar Pink sama Dewi dan Lucky yang ditelepon oleh Pak Fajar untuk membantu mencari cincinnya Pak Antohun. Lalu di sini si Broko Kroni juga sangat kaget, dan Pak Fajar juga ngomong kepada rombongan Cakar Pink dan Lucky dan Dewi, kamu jangan cari kemana-mana, pokoknya cari di sekitar sini. Saya curiga kepada orang ini, yaitu kepada si Broko Kroni. Saya ada urusan, kamu cari di sini, kata Pak Fajar sambil dia juga langsung pergi dari tempat itu. Lalu rombongan Lucky sama rombongan Cakar Pink juga setelah Pak Fajar pergi, dia juga mencari cincinnya Pak Antohun di sekitar tempat itu, karena si Broko Kroni dia menendang cincin itu ke tempat itu. Lalu si Broko Kroni juga dia mengikut mencari. Lalu di sisi lain di rumahnya Panopal yang masih dia menunggu kabar si Wilson meninggal, di sini juga dia menelepon anak buahnya Panopal. Lalu anak buahnya Panopal juga dia menceritakan kepada Panopal bahwa jasadnya si Wilson sudah tidak ada di tempat. Mungkin ada yang menyelamatin, kata anak buahnya Panopal. Lalu sini Panopal juga sangat marah kepada anak buahnya. Pas dia sudah menelpon anak buahnya, dia juga kepalanya kumat lagi, darah tingginya kumat lagi. Kalau gini saya harus pergi ke rumah sakit untuk membeli obat karena obat saya habis, kata Pak Nopal sambil dia juga pergi ke rumah sakit. Lalu di sisi lain di sini Nana sama Dewa dia pergi dari panti asuhan. Dia sangat senang karena Junior sudah mulai normal pendengarannya. Tiba-tiba di sisi lain di sini ada ibu-ibu yang tukang beres-beres di jalan. Tiba-tiba dia jatuh dan belanjaannya juga dia tumpah semua, dan di sini pas melewat mobilnya Dewa dia kelindas semua sama mobilnya Dewa. Lalu sini Nana juga sama Dewa berhenti dan dia juga turun dari mobilnya, dan Nana juga dia mengasihkan uang kepada ibu itu, dan terlihat di sini dia juga ngomong kepada Nana, di panti asuhan kan gak ada yang beres-beres, kita nyuruh ibu ini aja, kata Dewa. Lalu di sini ibu ini juga dia dikasih kerjaan untuk beres-beres di panti asuhan. Di sini juga Dewa juga mengasihkan DP uang sebegitu banyak kepada ibu ini. Lalu ibu ini juga dia dikasih alamatnya panti asuhan oleh Nana. Singkat cerita dia juga langsung pergi dari hadapannya Nana. Tiba-tiba Nana ibu itu sudah pergi, dia menerima telepon dari apotek rumah sakit bahwa obat vitamin untuk Junior sudah datang. Singkat cerita Nana sudah menerima telepon dari apotek rumah sakit, dia juga langsung pergi ke rumah sakit. Lagi di sini di rumah sakit si Nurul Tunjung, yaitu si Wilson alias si Ken Kevin, tiba-tiba dia sudah sadar dari pingsannya. Lalu terlihat si Priska juga dia tidur di dekatnya si Wilson alias si Ken Kevin. Pas si Wilson membangunkan dirinya, dia juga langsung ngorejat dan dia juga sangat senang. Lalu si Ken Kevin juga ngomong kepada si Priska,
saya ini kok bisa ada di rumah sakit, kata si Wilson kepada si Priska. Si Priska juga dia menceritakan semuanya kejadian dirinya oleh si Nurul tunjuk si Priska. Pas dia lagi ngobrol, tiba-tiba datanglah dokter. Lalu dokter juga dia memeriksa si Nurul tunjuk, yaitu si Wilson alias si Ken Kevin. Dan si Wilson juga ngomong kepada dokter, bagaimana keadaan saya dok? Apakah saya sudah boleh pulang? Bagaimana? Kata si Wilson alias si Ken Kevin. Lalu dokter juga dia ngomong kepada si Wilson bahwa Pak Wilson sudah boleh pulang. Singkat cerita di sini dokter juga keluar dari ruang rawatnya si Wilson dan si Priska juga dia mau mengambil kursi roda. Singkat cerita, si Wilson alias si Ken Kevin juga dia keluar dari rumah sakit. Pas keluar dia sangat kaget, dia melihat ada Dewa dan Nana ada di rumah sakit itu. Lalu dia juga bersembunyi sambil melihatkan Dewa sama Nana. Lalu si Priska juga dia ngomong kepada si Wilson. Lalu di sini Nana juga tidak sadar bahwa ada yang memperhatikan dirinya dan si Nurul tunjuk si Priska juga dia ngomong kepada si Wilson, kita harus cepat-cepat menghabisi Dewa sama Nana di acara di panti asuhan, kata si Nurul tunjuk si Priska. Lalu di sisi lain, Pak Nopal juga sampailah ke rumah sakit. Pas sampai ke rumah sakit dia sangat kaget melihat ada si Kevin sama si Nurul tunjuk si Priska. Lalu Pak Nopal juga dalam batinnya berarti yang menyelamatin si Kelvin itu adalah si Priska, kata batinnya Pak Nopal. Tapi dia lagi mengintai siapa, kata Pak Nopal. Pas melihat di situ ada putrinya yaitu Nana sama Dewa. Lalu di sini juga terlihat Dewa juga dia sudah mengambil vitamin untuk junior dan Nana juga dia mengecup pipinya Dewa. Pas sudah dikecup, Dewa juga sama Nana pulang. Lalu terlihat Pak Nopal juga dia yang melihatin dirinya, dia juga ngomong dalam batinnya, memang mereka itu tidak bisa dipisahkan dari Dewa. Sebaiknya saya harus melindungi mereka, kata batinnya Pak Nopal. Lalu di sini juga di sisi lain si Nurul tunjuk si Priska sama si Wilson alias si Ken Kevin dia pergi dari persembunyiannya untuk keluar dari rumah sakit. Lalu di sisi lain si alias si Lenatil juga dia ke rumah sakit lagi mau mencari tentang si Wilson ke alergi apa. Lalu tiba-tiba dia melihat dan dia juga mendekati Pak Nopal yang lagi menelepon. Lalu Pak Nopal juga tidak sadar bahwa di sisi lain ada yang mendengarkan dan melihatkan bahwa dia lagi menelepon anak buahnya suruh mengerjain mobilnya si Wilson alias si Ken Kevin supaya dia kecelakaan dari mobil. Dia juga suruh memutuskan rem mobilnya si Wilson kepada anak buahnya. Lalu di sini si alias si Atel yang melihatin dan mendengarkan pembicaraan Pak Nopal dia sangat panik. Dia sangat kaget, kok bisa anaknya mau dicelakain. Ini jadi curiga saya. Apakah itu Wilson itu adalah anaknya Pak Nopal? Bagaimana? Saya harus menyelidikinya, kata batinnya si alias si Atel. Saya tamat curiga. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 30 April 2022 hanya di STTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lebati soedat karena Mimin tas ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih.